Picu, Ayahanda Reswadi SPD MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cilera, Bapak Aradi Wiranata. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kenaikan kelas dan perpisahan SMPN 37 tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin rahimakumullah, Jeff Celestin, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya yang berjudul Spiritual Cyberspace mengatakan, dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencengangkan konsekuensinya. Di satu sisi dapat melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media cetak dan elektronika jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama hanya akan mengakibatkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Hadirin, kekhawatiran Zelensky ini kini kian terbukti. Kita perhatikan peradaban barat, budaya-budaya jahiliyah kini mulai merajalela. Sebagai bukti, tontonan-tontonan kekerasan dan sadis semakin merajalela. Tontonan-tontonan magis mitologi semakin membudaya. Bahkan tontonan-tontonan erotis seksual liberalis semakin makmur, membaur, bahkan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Eksisinya hadirin, akibat dari tontonan-tontonan kekerasan dan sadis, munculnya keributan dalam keluarga, tawuran antar pelajar, perkelahian antar kampung, bahkan peperangan antar etnis dan golongan. Akibat dari tontonan-tontonan magis mitologis, lahirnya masyarakat irasional, ayat Al-Quran dipermainkan, bahkan agama diperdagangkan. Akibat dari tontonan-tontonan erotis seksual liberalis, maraknya perzinahan dan pemerkosaan. Bahkan hadirin, akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan pernyataan seks bebas yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Bapak dan Ibu dan anak. Itulah hadirin, dampak secara langsung dari penggunaan media cetak dan elektronika yang mulai mengabaikan nilai-nilai etika. Lalu, bagaimanakah Islam melihat fenomena tersebut? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Ihlak, warisan dan kebudayaan yang tergadaikan dengan landasan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bahan ATM aja dibut emas ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya فاسق بنبأ
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kasih SMP. Hai orang-orang yang beriman, jika datang padamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Bukan sarjana baik. Benar kan ya? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara filosofi, ayat tadi merupakan sebuah landasan metodis dalam menyikapi derasnya arus informasi dan komunikasi. Maka dari itu, Islam memiliki prinsip akomodatif. Jika ada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, jangan gentar untuk katakan tidak, 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 meskipun dengan dalil seni dan kebebasan pers. Setuju? Baru kelas 3 SMP sudah Dengan demikian, ayat tadi memberikan kita pelajaran agar kita selalu memperhatikan nilai moral dan etik. Namun sangat disayangkan hadirin, benar ya Bu. yang terjadi saat ini adalah fakta sebaliknya. Sebagai bukti, tidak sedikit majalah-majalah memajang foto-foto perempuan setengah telanjang, koran-koran mengumumkan tempat-tempat mesum dan pelacuran, stasiun-stasiun televisi menayangkan adegan ciuman yang ujung-ujungnya hanya akan menjurus kepada perbuatan mesum. Bioskop-bioskop menayangkan adegan-adegan ciuman dan hubungan seks. Bahkan situs-situs porno semakin marak merebak, membaur, bahkan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Bahkan telah mendarah daging dalam diri masyarakat kita, terutama para remaja. SMP kelas 3. Bahkan hadirin, akhir-akhir ini kita digemparkan dengan munculnya majalah Playboy yang menjajah pikiran manusia. Yang terlihat hanyalah pikiran-pikiran jorok dan hasrat belaka. Beneran ya kelas 3 SMP. Akibat dari beredarnya peradaban barat membuat para pemuda kita semakin terpuruk. Sebagai contoh, tidak sedikit anak-anak muda kita terjerumus kepada mabuk-mabukan, tunggak whisky, brandy, samping, duegi, matine, radikal dan mainstream, bahkan KTI. Tidak sedikit anak-anak muda kita mati dan ada di ujung lidahnya ganja dan morfin. Merintih, memohon, memanggil-manggil ganja dan morfin sampai mati tanpa iman, dan banyak anak muda kita mengkonsumsi minuman keras dan narkoba tinggal menunggu lonceng kematiannya. Bahkan anak-anak muda kita kini sudah mulai terbiasa dengan budaya-budaya mesum, budaya-budaya seks, porno aksi, pornografi. Bahkan anak muda kita sudah mulai menganggap God is dead, Tuhan telah mati. Naudzubillahi min. Lalu bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan bersama-sama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni dalam Safawatut Tafsirnya menjelaskan ayat tadi. Dan ada di antara segolongan umat kamu yang menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah diri dari yang munkar. Dengan demikian, orang yang mampu menjaga, melestarikan dan mengangkat taraf hidup manusia adalah sebagian dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai fungsi dari mengimbangi otoritas intelektual. Sebab hadirin, walaupun kita berotak cerdas, berwawasan luas, namun hati kita tidak berhati emas, apalagi sampai keimanan kita lepas, kita hanya akan menjadi manusia yang jahat, hina, brutal, tidak bermoral, bahkan akan lebih jahat dan bejat dari binatang. Murtado Montohori mengatakan, iptek yang digenggam oleh orang yang beriman sama saja seperti pisau yang digenggam oleh orang gila. Ia bisa menembus kemanapun dia mau. Maka iptek yang digenggam oleh orang yang tak beriman dan juga tak berilmu, ia bisa membunuh, menipu, merampok dan meracuni otak-otak kita. Namun sebaliknya, apabila iptek digenggam oleh orang yang beriman, kami yakin akan membawa kemaslahatan bukan kemudaratan, akan membawa kesejahteraan bukan kesengsaraan, akan membawa kemajuan bukan kehancuran, akan membawa kesejahteraan bukan kesengsaraan. Jika hal itu yang kita aplikasikan, insya Allah media cetak dan elektronika yang mengabaikan nilai-nilai etika akan sedikit demi sedikit akan tergeser, tergusur, dan akan lahir media cetak dan elektronika yang siap merespon, mengelola derasnya arus informasi dan mengubah informasi menjadi wadah akhlakul karimah dan menjunjung tinggi keberadaban Islam. Berdasarkan dari uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang disebarkan melalui media cetak dan elektronika mulai mengabaikan nilai-nilai etika. Maka dari itu, Islam membutuhkan sumber daya insan yang siap menjadi sumber sifat kebaikan, yang mengubah informasi menjadi maslahat dan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati setiap usaha dan upaya kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hebat. Tidak disangka, ya masa tengah terpercaya. Ini budak SMP kelas 3. Orang